Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Umar Mansur MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran PAI Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid, dan juga kepada seluruh teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Saya Inayatul Maula, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Nurul Jadid semester 2 Pendidikan Agama Islam, yang mana dalam hal ini saya akan memaparkan makalah saya yang bertema Pengembangan Media Pembelajaran PAI berbasis ICT, yang mana di dalamnya kita akan mengupas lebih dalam mengenai pemahaman ICT, dasar pengembangan ICT, dan yang terakhir pengembangan media pembelajaran ICT. Marilah kita simak video berikut ini. Untuk selanjutnya, kita mulai dari latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia untuk menuju perubahan, baik secara intelektual, tingkah laku atau moral, dan secara sosial. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut lebih aktif dan inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran agar mudah dipahami dan diterima dengan baik oleh audiens, yang mana dalam hal ini adalah siswa. Pembelajaran yang efektif dapat dikatakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam merupakan bimbingan dari pengajar untuk memfasilitasi pembelajaran pembelajar yang efektif. Salah satu pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkan e-learning. Kemudian, jika dilihat dari antusias siswa dalam proses pembelajaran pun rendah ketika pembelajaran berlangsung. Ketika diminta untuk membaca, belajar, dan mengerjakan soal-soal latihan secara mandiri, sehingga dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, diperlukan adanya guru yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga konsep mudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif siswa dan hasil belajar yang diperoleh pun maksimal. Dari permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang mampu memberikan kontribusi sebagai sebuah media pembelajaran guna mengembangkan proses pembelajaran khususnya dalam mempelajari pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, mampu mengolah, mentransfer, dan memindahkan informasi keilmuan kita dengan efektif dan efisien, serta memberikan kenyamanan belajar antara siswa dengan pendidik, sehingga terciptanya hubungan yang dekat dengan siswa, mampu menghasilkan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah secara kondusif sesuai yang diharapkan. ICT, Information and Communication Technology, atau kita kenal sebagai TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah berbagai aspek yang mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Terdapat beberapa teknologi yang termasuk ICT, diantaranya 1. Teknologi komputer, 2. Teknologi multimedia, 3. Teknologi telekomunikasi, dan yang terakhir teknologi jaringan komputer. Untuk yang pertama, teknologi komputer, yang mana dalam teknologi komputer ini ialah terdiri dari baik dari perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak software pendukungnya. Di dalam perangkat tersebut termasuk di dalamnya prosesor atau pengolah data, media penyimpanan data atau informasi, atau kita sebut sebagai hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain sebagainya.
serta alat perekam atau CD writer, DVD writer. Juga alat input atau keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain, serta alat output yang disebut sebagai layar monitor, printer, proyektor LCD, speaker, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah teknologi multimedia seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Yang ketiga teknologi telekomunikasi, yaitu berupa telepon, telepon seluler, dan faksimil. Dan yang terakhir adalah teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras atau LAN, internet, Wi-Fi, dan lain-lain, maupun perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Di kalangan umum, istilah ICT lebih merujuk pada teknologi komputer. Hal ini tidaklah mengherankan karena komputer pada saat ini selain berfungsi sebagai alat pengolah data, juga dapat berfungsi untuk komunikasi melalui jaringan komputer atau internet, serta alat multimedia atau hiburan. Dan bahkan hampir semua komponen ICT sekarang ini dapat dipakai secara bersama-sama dengan komputer. Jadi, untuk saat ini, istilah ICT dan komputer hampir dapat disamaartikan jika ditinjau dari fungsinya. Selain ICT berfungsi sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dapat dipercaya, yakni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, mengurangi biaya pendidikan, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan ICT atau ICT skills yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupan nyata. ICT memiliki beberapa strategi dalam segi pemanfaatannya dalam pembelajaran, yakni mencakup pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar, ketiga, ICT sebagai sumber belajar, dan yang terakhir, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Pada poin pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, yakni menggunakan pendekatan 3 teori pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorism, yang kedua, teori konstruktivism, yang ketiga, teori sosio-konstruktivism. Yang mana dalam pendekatan teori behaviorism ini, komputer lebih banyak digunakan untuk melakukan drill and praktek. Sementara dalam pendekatan teori konstruktivism, ialah komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Sementara pendekatan teori sosio-konstruktivism, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan para pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Dan perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu di dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar mengajar. Sementara penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file slide, PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI atau Computer Aided Instruction, program simulasi, dan lain-lain. Pada poin kedua, yakni ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini,
Kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas atau perpustakaan. Kemajuan dunia ICT, khususnya internet, telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning, di mana seorang dosen atau guru dapat mengelola proses pembelajaran dan mahasiswa dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. Dengan e-learning, aktivitas belajar seperti membaca materi pembelajaran, mengerjakan soal-soal dan tugas, berdiskusi dengan sesama teman maupun dosen atau guru, melakukan eksperimen semua dalam bentuk simulasi, dan lain-lain. Dan bahkan pada sekarang ini sudah tersedia banyak pilihan software aplikasi e-learning yang dapat dibeli secara komersial seperti Blackboard atau diambil secara gratis dari internet, misalnya Moodle, Manhattan Virtual Class, Claroline, Atutor, dan lain-lain. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. ICT dalam sumber belajar bisa dilihat di Encyclopedia Britannica dalam bentuk DVD maupun web, Microsoft Encarta dalam bentuk DVD dan web, dan ensiklopedia gratis Wikipedia atau www.wikipedia.org yang berkembang sangat pesat. Selain ensiklopedia yang berisi berbagai pengetahuan dalam berbagai bidang, di internet juga banyak situs web, baik yang dikembangkan secara individu maupun oleh organisasi yang menyajikan sumber-sumber pengetahuan dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, situs Interactive Mathematics Miscellany and Puzzle from Interactive Mathematics Miscellany and Puzzle yang dikembangkan oleh Alexander Bogomolny sejak 1996 yang menyajikan bahan bacaan dan permainan atau teka-teki matematika yang sangat lengkap. Yang terakhir, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT yang ada dewasa ini juga memberikan kemudahan bagi para dosen dan guru untuk meningkatkan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para dosen dan guru juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan di bidang ilmunya yang up to date, pengetahuan tentang teori-teori belajar dan metode pembelajaran terbaru, hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya, maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Selain itu, dengan memanfaatkan ICT, para dosen dan guru dapat berkomunikasi dengan sejawat maupun pakar untuk berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapinya. Dan bahkan, melalui komunikasi semacam ini, tidak tertutup kemungkinan terjalin kerjasama lebih lanjut dalam bentuk penelitian bersama, misalnya, atau mengundang pakar yang bersangkutan untuk menjadi pembicara dalam seminar atau workshop. Untuk selanjutnya, dasar penggunaan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Penggunaan media harus didasarkan pada pertimbangan bahwa media tersebut dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar atau meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Berikut ini akan disajikan berbagai karakteristik media pembelajaran dalam tabel. Tabel 1 karakteristik media. Dalam tabel tersebut sudah dipaparkan berbagai media pembelajaran dan sistem pembelajaran di kelas. Seperti contoh, peningkatan belajar terjadi jika media yang digunakan yang pertama menampilkan gerakan. Pada proses pembelajaran tersebut, menampilkan gerakan memerlukan media. Pertama, video, baik berupa tape, CD, DVD, dan televisi, serta menggunakan media software komputer. Untuk contoh yang kedua ialah mengeluarkan suara, maka media yang pas untuk proses pembelajaran tersebut ialah menggunakan audio, baik berupa tape, CD, dan DVD, serta software komputer.
Begitu seterusnya dalam berbagai contoh yang sudah dipaparkan, sekaligus penggunaan media yang efektif. Untuk poin terakhir yakni pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ICT. ICT terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika kita lihat perkembangannya, pada mulanya media yang berbasis ICT hanya digunakan sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Namun dewasa ini, perkembangan penggunaan ICT dalam pendidikan semakin pesat saja. Perkembangan itu sebenarnya bermula dari pertama kali ditemukannya sebuah konsepsi pengajaran visual ataupun alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang memberikan pengalaman visual yang nyata kepada anak. Setelah agak lama, kemudian konsep visual tersebut berkembang menjadi audio visual pembelajaran yang disebut juga audio visual education atau audio visual aids yang kira-kira muncul pada tahun 1940. Kemudian kira-kira pada tahun 1945, beberapa variasi nama muncul dipergunakan seperti audiovisual material dan audiovisual device. Perkembangan selanjutnya dapat dikatakan sebagai akibat dari diterapkannya ilmu komunikasi sangat besar sekali hingga timbul gerakan audiovisual communication yang menggeser audiovisual education. Gerakan ini lebih menitik beratkan pada komunikasi. Tahun 1950-an juga kita kenal sebagai periode di mana perkembangan industri komunikasi khususnya bidang televisi mulai lepas landas. Hal ini ditandai dengan ditemukannya electronic video recording. Kemudian pada tahun 1959, teknologi ini dengan bantuan Ford Foundation mulai disediakan untuk keperluan pendidikan. Perkembangan selanjutnya terjadi sekitar tahun 1960. Perubahan konsepsi ini dimungkinkan dengan diaplikasikannya pendekatan sistem atau system approach dan konsep perkembangan pembelajaran pada kegiatan pendidikan. Selain itu, juga semakin besar pengaruh psikologi dan ilmu tingkah laku terhadap konsep perkembangan teknologi pendidikan. Perkembangan ini terus berlanjut hingga sampai pada tahap yang sangat modern seperti sekarang ini. Teknologi ICT terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan, pemanfaatan media ICT dalam dunia pendidikan sekarang sudah sangat berbeda dengan ilustrasi di atas seperti pada masa permulaan. Kini pemanfaatan media ICT tidak selayaknya lagi hanya dimaknai sebagai alat bantu dalam penyampaian materi pendidikan, namun sebagai suatu kebutuhan agar penyampaian materi lebih teliti dan menarik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan tidak monoton dan mampu memberi stimulus kepada peserta didik untuk menyerap materi. Dan bahkan di era globalisasi ini, pemanfaatan media ICT justru semakin pesat, terutama dengan munculnya komputer dan semakin menjamurnya laptop mempunyai andil besar dalam pengembangan ini. Ditambah dengan adanya jaringan internet, memudahkan untuk mengakses internet. Bahkan dapat dikatakan proses pembelajaran sekarang bisa dikatakan tidak bisa lepas dari ICT. Misalnya, dalam pencarian materi pelajaran yang melalui internet, proses diskusi yang menggunakan PowerPoint, bahkan komunikasi juga memakai ICT, yaitu memakai email, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan ICT tersebut, para dosen dan guru dituntut untuk menguasai teknologi atau ICT agar dapat mengembangkan materi-materi pembelajaran berbasis ICT dan memanfaatkan ICT sebagai media pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada pembelajar dalam belajar. Demikian penjelasan mengenai pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.